Udah kelihatan? Ya, kelihatan, Kak. Oke, jadi pertama-tama kita kayak biasa revisi dulu ya. Oke, jadi pertama terkait kemampuan layan dulu. Jadi kan kemarin udah banyak yang nanya ya, jadi gue sorry banget ya, gue ada salah nulis rumus. Nah ini jadi buat rumus YCR-nya pakai yang ini, buat yang udah benar ya udah, buat yang mungkin masih ada yang salah nanti tinggal direvisi aja. Ini kredit buat kalian yang udah ngebantu buat bikinin rumusnya juga. Jadi rumusnya kalian langsung ikutin aja ini. Kemarin tuh jadi kayak cuman kebalik plus minus doang sih sebenarnya ya. Nah, kalian bisa pakai antara rumus yang ini atau rumus yang ini. Sama aja sebenarnya. Ini kan kalau kalian lihat, ini kan ada tanda negatifnya gitu ya. Min N atau N-1. Kalau pakai N atau N-1, kalian udah paham kan harusnya. Nah, tapi kalau misalnya minusnya tuh pakainya kapan, itu tergantung ke posisi DI terhadap YCR. Kalau misalnya DI-nya itu lebih besar dari YCR, itu ada negatifnya. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya, kalau misalnya D-nya itu lebih besar dari YCR, misalnya D1, itu kan ada minusnya ya. Sama juga, kalau D2 itu lebih besar dari YCR itu ada minusnya, D3 lebih besar dari YCR itu ada minusnya. Tapi kalau misalnya YCR itu udah lebih besar dari D1, dia jadi positif gitu, dan berubah jadi N-1. Polanya sama kok untuk yang ketiga ini juga. Gitu. Itu terkait rumus, apa namanya, YCR ya? Bukan YCR, ICR, sorry, bukan YCR. Rumus ICR. Nah, terus ini Jovan mau ini? Iya, bentar. Bentar ya, headsetku ada masalah bentar. Oke, tes sudah masuk ya. Jadi gini yang ini tuh syarat tulangan torsi long itu tuh ada di template di PPT yang kemarin tuh ada di template format yang pengerjaan dari kami. Cuma aku nggak masukin, aku lupa masukin ke PPT PPT secara keseluruhannya. Jadi di sini aku mau revisi. Ada syarat ini ya, mayoritas itu udah memasukkan sih syarat ini, pasalnya itu ini, tapi mayoritas juga, bukan mayoritas sih, semua yang aku periksa tuh belum masukin, tapi tidak kurang dari 10 mm. Artinya kalau kamu dapat 4,2, dB minmu tetap 10. Jadi dB minnya harusnya rumusnya kayak gini. Paling revisi aja sih, itu kecil-kecilan banget kan ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi ada beberapa evaluasi ya buat ini kalau dari aku yang bagian kemampuan layan ya. Jadi kan di kemampuan layan itu kan ada harus gosik-gosik ya. Gosik buat statis momen sampai dengan nol. Nah, itu tuh sebenarnya yang namanya gosik itu di Excel tuh prinsipnya kayak numerik gitu. Kayak kalau misalnya kalian belajar metode numerik, jadi dia tuh mengiterasi sebenarnya. Nah, kalau yang namanya iterasi itu kan em, pasti dari suatu angka kita berjalan untuk mendekati nol. Nah, mungkin hasilnya tuh belum tentu fix nol banget hasilnya. Bisa jadi hasilnya tuh 10 pangkat min sekian. Dari beberapa dari kalian tuh ada yang nanya, kalau misalnya 10 pangkat min 9 gimana, 10 pangkat min 13 gimana. Itu sebenarnya nggak apa-apa, soalnya itu udah mendekati banget. Jadi, memang sifat, nature dari Gosik tuh kayak gitu. Nah, ini kiranya bisa diingat-ingat ya, soalnya untuk mata kuliah ke depannya tuh kalian bakal sering pakai Gosik. Jadi kalau misalnya hasilnya tuh 10 pangkat min sekian, pada saat kalian mau menggosik sama dengan nol, itu nggak apa-apa. Atau kalau misalnya kalian menggosik nih, kalian pengen dapat angkanya 3 gitu, tapi kalian dapatnya misal berapa ya? 2,99997 gitu. Itu sebenarnya nggak masalah. Karena emang prinsip si Gosik ini tuh gitu. Nah, terus yang kedua, beberapa dari kalian tuh kan tulangan tengahnya ada yang 2 baris ya. Itu sebenarnya kalian mau ngedetailin D1, D2, D3, D4 itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau D1 sampai D3 doang, itu juga nggak apa-apa. Beda inersianya tuh nggak gitu jauh. Terus kalau misalnya kalian pakai D1 sampai D3, D2-nya tuh tetap pakai H/2 aja nggak masalah. Jadi, coba aku gambarin ya. Gimana cara menggambar? Nih, aku gambar di atas. Jadi misal, ini aku gambar tulangannya satu aja ya biar cepet ya. Berarti kan ini D1, ya kan? Terus yang ini D2, ini D3, ini D4. Kalian mau pakai kayak begini tuh sebenarnya juga nggak masalah.
Malah sebenarnya bagus kan, karena kalian lebih detail gitu. Tapi salah satu cara lainnya itu kalian bisa aja bikin kayak begini. Jadi misalnya kalian malas gitu ya, itu tulangan tengahnya bisa langsung kalian grup gitu loh. Jadi ini misalnya D1, ini D2. D2 tuh di mana? Jadi seolah-olah dia tuh kayak di titik tengah barisan tulangan tengahnya gitu. Nah ini D2, nah ini D3. D2 itu kan simply dia adalah H/2 gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah lu ambil H/2 di D2 ini. Jadi ada dua cara sih kalau kalian mau ngitung yang apa tuh YCR atau ICR gitu ya. Itu boleh kalian pakai yang kiri atau yang kanan tuh sebenarnya nggak apa-apa. Karena emang kalau dalam desain itu seringkali kalau udah terlalu ribet kita try to simplify. Jadi sebenarnya it's okay gitu. Asalkan caranya tuh masih logic gitu sih. Nah, terus yang ketiga, kalian kan baloknya tuh ada yang apa ya, lebih dari 3 baris tulangan. Contohnya yang kayak gini ya. Misalnya kalian tulangannya tuh ya ada 4 baris gitu kan. Ada atas, ada tengah, tengahnya 2 baris, sama ada bawah 1 baris. Nah, itu pastiin jarak antar baris tulangannya tuh sama, biar kekuatannya tuh merata lah secara teknis ya. Secara gampang gue bilang tuh biar kekuatannya merata. Nah, tapi buat kalian yang masih bingung, maksudnya tadi gue ngomong apa tuh kayak gini. Jadi jarak antar tulangan ini X, X, X. Ya biar merata gitu sih. Nah, selanjutnya ada beberapa yang Boleh spacing. namain dulu nggak yang Boleh, sebelum boleh. tadi? Coba back. Nah, yang ini tuh, konsep ini tuh jangan buat desain momen lentur ya. Soalnya bisa jadi tulangan ini leleh, tapi tulangan ini nggak leleh. Ini tuh khusus buat yang lagi ditinjau sekarang, yaitu apa namanya, kemampuan Kemampuan layan layan. ya. Jadi note banget, ini kalau ini leleh dan ini nggak leleh, kekuatannya bisa jauh banget. Oke, udah gitu aja, Wak. Oke, thank you. Yuk. Nah, aku lanjutin lagi. Jadi ada beberapa yang setelah norsi ya, setelah bla 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 torsi, dia spacing sengkangnya 50. Sebenarnya mungkin aku paham kenapa kalian ambil 50, soalnya emang lumayan ribet kan yang hitungnya ya. Nah, mungkin di sini kita juga udah pernah bahas batas spacing itu 100 mili. Kenapa? Karena 50 mili ini kan sebenarnya 5 cm kan. Kalau kalian lihat di penggaris itu 5 cm sebenarnya rapat banget. Rapat banget untuk sebuah tulangan. Jadi makanya kita pasangnya itu 10 cm sebagai batas minimum common practice lah ya. Soalnya di SNI kan nggak ada kan, tulis sengkang harus berapa gitu. Atau ada temen gue lupa, tapi yang pasti common practice-nya 10 cm. Nah, solusinya itu coba ubah diameternya dulu. Beberapa dari yang spacing-nya 50 itu diameternya masih 10. Coba naikin diameter 13. Tadi gue ada otak-atik beberapa kelompok punya sih ya yang spacing-nya 50. Gue ganti D-nya 13 tuh sebenarnya masih masuk, jadi dicoba aja dulu. Nah, kalau misalnya kalian coba ubah diameter tapi masih nggak masuk, nah itu berarti harus tambahin kaki sengkang. Nah, buat penambahan kaki sengkang, itu sebenarnya dari kalian udah ada yang kaki sengkangnya itu lebih dari 2 gitu. Bahkan ada yang kaki sengkangnya 5 gitu kan ya. Itu menurut aku ya, kalau kita bicara untuk gedung yang didesain untuk tidak tahan gempa, itu lumayan banyak. Paling mentok tuh harusnya 3 lah, paling paling oke gitu. 2 tuh udah sangat aman, 3 tuh bisa dibilang udah border atas. Nah itu kalau misalnya kalian kaki sengkangnya lebih dari 2, itu harus dicek apakah ties-nya itu lurus atau enggak. Kan kaki ketiga atau kaki di tengah itu kan namanya ties ya. Nah itu kalian harus cek itu lurus atau enggak. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu kayak gini, jadi ada beberapa dari kalian yang tulangannya kaki sengkangnya 3, tapi konfigurasi kayak gini. Misalnya kita lihat yang paling kiri ya, itu atasnya 5, bawahnya 4. Nah, kalau misalnya kita bayangkan secara penampang, itu tuh bentuknya jadi miring. Nah, kalau misalnya jadi miring gitu kan gesernya nggak sepenuhnya tuh kepikul kan sama tulangan ties ini kan, kalau kita bicara trigonometri gitu. Nah, terus yang kedua ada juga yang dia kaki sengkangnya 3, tapi tulangan atasnya 5, tulangan bawahnya 2. Nah, ini menurut aku lebih aneh lagi. Karena di bagian bawah sini kan nggak ada yang nge-guide kan. Nggak ada guidean buat ties-nya, sorry bukan sengkang, ties-nya. Nah, yang benar tuh yang kayak begini. Kalau misalnya kakinya 3, tapi kalian pasangnya tuh 5, terus bawahnya 3, atau sebaliknya lah, gitu. Atau kalau misalnya kalian mau konfigurasi 3-3 juga nggak apa-apa. Kalau 3 sini, 3 atas 3 bawah, itu masih oke. Jadi pesannya itu adalah
Kalau misalnya kalian, ada yang sengkangnya tuh kakinya lebih besar dari 2, itu harus dicek dulu secara tampak penampang, dia tuh lurus atau enggak. Jadi kamu harus bayangin dulu penampangnya tuh bakal kayak gimana kira-kira. Kalau misalnya nggak lurus, berarti kamu harus ubah jumlah tulangan positif atau tulangan negatifnya. Atau ya tulangan atas dan tulangan bawahnya kan. Kenapa ini penting? Soalnya nanti di progres 6 gambar progres 6 itu nanti ngaruh. Progres 6 itu nanti kalian diminta buat, ngebikin gambar teknik dari, struktur beton yang kalian udah bikin. Nah, itu ngaruhnya di sana nanti. Pas kalian ngegambar, kalian baru sadar, ternyata miring, ternyata aneh, gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya ngitung AV per S perlu, itu hasilnya negatif, itu nolin aja. Ada beberapa sih yang nanya ke aku ya. Jadi kalau misalnya AV per S negatif itu gimana? Aku kiranya tuh AV per S pasang. Kalau AV per S pasang, satu, dia nggak mungkin negatif, dua, dia nggak mungkin nol. Karena logikanya, kalau misalnya negatif ya, pasang tulangannya itu gimana, ya kan? Terus yang kedua, kalau nol, nggak mungkin kita nggak pasang AV, atau kita nggak pasang tulangan transversal. Nah, tapi kalau misalnya AV per S perlu, itu kan dari rumus ya, rumus SNI. Nah, kalau misalnya hasilnya negatif, itu nolin aja, nggak apa-apa, gitu. Jadi, bedakan AVS perlu dan AVS pasang, dan AV per S minimum, itu sih. Terus, oh ini terakhir dari aku, jangan lupa kriteria desainnya ya. Mungkin ada beberapa yang lupa buat nambahin kriteria desain torsi dan kemampuan layan. Itu nanti tolong ditambahin juga. Terus, ada yang lendutannya tuh negatif ya, di kemampuan layan. Nah, beberapa aku lihat sih ada yang lendutannya negatif, tapi momen lapangannya tuh masih ada, dan momen lapangannya tuh negatif gitu. Mungkin ini di kanopi ya atau di mana. Pokoknya yang pasti kalau misalnya kalian ada momen negatif, itu dimutlakin, diabsolutin. Aku juga udah bilang beberapa ke teman kalian, kalau ada yang momen negatif, itu dimutlakin. Terus kalau buat kanopi itu kan, nggak ada momen lapangan kan, jadi kalian nggak usah masukin momen lapangan. Sebenarnya ada, tapi itu kecil banget, kayak 0,0 sekian, 0,1, 0,2. Itu lumayan kecil sih, jadi, kita bisa loh abaikan sebenarnya gitu. Nah, terus yang terakhir jangan lupa contoh perhitungan, soalnya, mungkin ada beberapa yang, terlalu ngebut kerjanya, jadi dia lupa contoh perhitungan. Nah, ini, sama ya, jadi buat, rumus lanjutannya, itu buat M tumpuan, atau M apapun yang negatif, itu dimutlakin, itu sih. Nah, terus ini mau Jovan yang lanjutin atau gimana? Ya, aku aja. Oke. Oke. Jadi selain yang negatif-negatif ini, kita lanjut ke ini, ada yang nulis balok longitudinal kayak gini. Ini itu salah ya. Kita nggak kadang ada, nanti kalian kalau udah kerja tuh ada pakai pakai format misalnya tulangan long pun pakainya kayak gini misalnya 125 misalnya gitu. Kayak gini juga ada untuk tulangan long, tapi yang nggak boleh itu adalah kombinasi keduanya. Ini tuh yang lo maksud itu apa? Ini tuh kemarin aku eh, di ditegur lah ketika aku buatnya kayak gini. Bukan untuk tulangan long sih, cuman intinya jangan menggabungkan ini dua. Dan untuk tulangan longitudinal ditulis ini pakainya yang ini. Berarti 10D25. Yang 100 ini geser ya, gesernya dan nggak tahu dia kecampur ke tulangan long. Jadi salah ya, diperbaiki. Lalu ini aku lihat ada kelompok yang kesoran ngerjain Excel-nya. Excel-nya udah lengkap, tapi laporannya ditumbal. Benar-benar laporannya hancur gitu kalau menurutku mah. Laporan itu nggak boleh ditumbalkan ya. Tiap progres itu dinilai dengan persentasenya 10% kehadiran, 45% laporan, 45% Excel. Jadi Excel kalian bagus pun kalau laporan kalian jelek, kayak mau bantu kalian tuh gimana gitu. Mau kasih nilainya tuh gimana gitu. Kalau minimal ada tapi kayak kurang rapi gitu kan masih bisa direvisi kan, masih bisa ada nilai kasihan dari asisten. Tapi kalau kamu sama sekali nggak ngerjain, apa yang bisa kami kasih gitu. Lalu bab 2 dilengkapi lagi ini sama kayak yang Edward tadi bilangnya kriteria desain. Jadi cara how to design, how to calculate, cara ngitung lentur, cara ngitung geser, itu gimana? Kalian harus jelasin di sini. Cara ngitung torsi juga sama kemampuan layan. Next, Wak. Oke, lalu yang ini tuh contoh perhitungan, ini contoh yang udah benar ya. Lalu kira-kira seperti ini. Ya, ini udah rapi banget, ini udah enak banget dilihat. No comment, ini 10 out of 10. Lalu yang selanjutnya yang ini, lihat tabel ini. Next, Pak.
Nggak enak kan? Kepotong kan tabelnya kan? Nggak enak kan? Ya, karena nggak enak ini aku minta revisi ya. Nggak enak kan baca tabel kayak gini. Revisi, lalu nanti mungkin bakal aku contohin gimana kalau kalian mau, aku contohin kayak apa yang menurut asisten enak untuk dibaca minimal, bare minimum lah. Lalu ini masih ada yang salah terkait ini. Caption tabel berada di atas tabel, caption gambar berada di bawah gambar. Ada yang taruh caption tabelnya di bawah tabelnya. Ini masih salah ya, jadi yang salah harus revisi Setly. Lalu kalau misalnya mau ngasih lihat suatu perhitungan tapi menurutmu kurang penting untuk diberikan caption tabel, misalnya kamu mau ngasih lihat bahwa misalnya oh C-nya itu 150 mm, hence A-nya itu sekian, misalnya 120 mm. Kamu pengen summarize, kamu pengen munculin dari yang Excelmu, tapi kamu nggak pengen tabulasiin, nggak pengen captionin dia, menurutmu itu kurang relevan. Berarti kalau aku sih mintanya hilangin grid line biar rapi. Nanti aku juga contohin misalnya kalau kalian mau lihat gimana. Ini tuh lebih ke kerapian ya. Ada kelompok yang kayak, oh aku mau kasih lihat, tapi jatuhnya karena dia kasih lihat kesimpulan dia kurang rapi. Itu. Jadi karena terlalu ngide malah jadinya nggak rapi gitu. Lalu ada yang tulis di pasal, nah ini ada yang tulis pasalnya kayak gini. Kan 24, 43, 45, 13. Sebenarnya kalau aku cari di sininya nggak ada yang jelasin ini. Sedangkan aku cari ininya nggak ada di laporannya. Jadi kayak aku nggak tahu cara baca ini gimana. Mungkin yang ngerjain kayak gini nanti bisa direvisi. Lalu ya ada satu lagi yang sebenarnya aku nggak gitu peduli di laporan tugas besar ini ya, karena ini cuma tugas besar. Cuma nantinya kalau kalian ngerjain hal-hal yang lebih penting daripada tugas besar, kalau mau refer ke sub-subbab atau refer ke tabel, refer ke gambar, bisa pakai fitur cross reference dari Word. Nanti aku juga contohin kalau mau. Kalau mau. Cuma ini aku nggak gitu peduli ya. Kalian mau bisa bold aja, kan ada yang bold tuh. Subbab 2.2.1 gitu misalnya. Kayak ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau mau lebih rapi lagi atau misalnya pengen jadi ilmu tambahan nanti kalau mau aku contohin aku contohin. Next Pak. Ini. Oh masih ada. Nah ini agak aneh ya. Aku lihat di desain torsinya tuh sebenarnya dia bisa pakai 4 tulangan tengah. Dia bisa 4 tulangan tengah aja spasinya memenuhi dan lain-lain sebagainya memenuhi. Tapi dia desain pakai 8. Kenapa ya? Aku nggak tahu kenapa sih. Cuma ini bikin lebih mahal dan nanti di progres 6-nya, sorry, progres 5 deh. Progres 5-nya itu report di kamu sendiri. Jadi saranku kamu ganti sekarang atau kalau lu ada alasan yang lebih jelas yang pengen diutarakan, chat aku aja. Lalu ini ada yang desain torsi tapi nggak pakai bentang bersih. Cara aku ngeceknya simple, di batas tulangan longitudinalmu tepat 2000 mm. Ya artinya nggak, ini masih kotor kan? Total bentangnya 8 meter, lu bagi 4 jadi 2 meter. Kalau lu tulis 2000, berarti lu masih salah. Ini ngaruh ke nanti gesernya. Jadi yang masih pakai 2000, tolong direvisi. Yang buat kayak gini sedikit sih, cuma satu kelompok dari yang aku cek. Cuman ya itu. Lalu pembuatan heading masih salah, harusnya di shift enter dari heading. Misalnya kamu tulisnya bab 3. Misalnya bab 3 adalah tentang model gitu. Jadi aku mau lihat di sininya, terusnya bab 3 model. Jadi ada judulnya. Caranya gimana? Di sininya, ini kan ada spasi. Di sininya, kamu tekan shift enter. Nanti dia jadi bab 3 model. 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 Ini tuh masih satu heading. Jadi nanti munculnya seperti yang aku mau ini. Oke? Caranya gitu.
Next lagi, thank you. Lalu ini tambahan ya, sebenarnya tuh kayak untuk di kelas kita doang, karena dosen kita Pak Is, itu kita kan ada pakai istilah zona ya. Sebenarnya kalau kalian keluar dari kelas kita, kalian bilang, itu zona 1, jadi bikin aja zona 2, atau itu zona 3 dan zona 2. Gak akan ada yang paham. Karena biasanya nulisnya gini, kalau kalian bandingin sama yang di zona-zona itu sama aja. Cuman ya ini tambahan aja. Kalau di lingkup kelas ini bilang zona, pada paham. Cuman nanti kalau kalian keluar, mungkin kalian bisa perkenalkan lagi apa kalian gitu. Oke, ada lagi nggak ya, Pak? Oke, udah. Udah sih dari aku. Ada yang mau nanya nggak? Kak, mau nanya Kak, Iya, itu yang tadi masalah N ya, itu kan kalau aku sebenarnya nggak 8 sih, cuma 6 soalnya kalau aku taruh 4 itu dia kayak 301 mm gitu, kayak lebih 1 mm kan, jadi aku naikin ke 6 Kak, biar spasi 300 itu terpenuhi, itu boleh gak Kak? Apa itu tetap harus boleh, boleh. revisi? Itu Oh udah boleh, benar. oke makasih Kak. 300 itu kayak lebih baik jangan dilanggar gitu deh. Ya karena akademis ya, cuma lapangan nanti mungkin pasti bisa diakali sih. Oke, makasih Kak. Oke, yang lain? Aku mau nanya. Berarti tadi kalau kita pakai istilah zona nggak apa-apa ya di sini? Di tugas besar nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Mm-mm. Supaya lebih visualisasinya lebih dapat aja. Oke, ada yang lain? Kak, mau nanya, boleh dijelasin lebih dikit nggak ya tentang yang tadi kaki sengkang, kalau yang 3 dicek lurusnya gimana? Apa mungkin kita gambar secara visual atau mungkin ada aturan SNI-nya? Ntar aku coba share screen lagi bentar. Nah, jadi sebenarnya cara udah kelihatan kan ya? Udah Kak. Oke, jadi cara ngeceknya tuh sebenarnya tinggal ngelihat aja. Misal nih, kamu ada 5, terus ada 4. Kamu kan pasti kalau ini anggaplah ini aku hapus ya. Ini aku hapus, ini aku hapus, ini aku hapus. Misal nih, kalian punya 5, 4. Terus kalian mau taruh kaki ketiganya. Nah, kalian kan harus mikir dulu, aku taruh kaki ketiganya di mana ya biar dia lurus. Kalau misalnya aku taruh di tengah, dia miring, ya kan. Kalau taruh sini, kalau taruh yang bagian sini, dia juga miring, ya kan. Nah, jadi kan bakal selalu miring kan kalau misalnya kita naruh ties itu kan, yang kaki ketiga itu. Nah, makanya yang konfigurasi ini kalau misalnya pengen naruh kaki ketiga itu ya nggak boleh gitu loh maksudnya, karena miring jadinya. Itu sih. Sebenarnya kalau apakah ada aturan di SNI harus taruh miring atau enggak? Kalau sepengetahuan aku ya, nanti Jofran cuma mungkin bisa koreksi. Kalau sepengetahuan aku tuh nggak ada, tapi kalau misalnya miring itu ya satu dia juga jadi susah pasangnya, dan yang kedua juga bisa dibilang kan kalau geser itu kan dia arahnya tegak lurus kan. Kalau misalnya nih kita masang, anggaplah kita ini ada suatu batang, terus masangnya miring, terus ada gaya ke bawah. Ini kan kalau misalnya yang di fisika dulu tuh kalau nggak salah, itu kan ke urai ya kalau nggak salah. Jadi ada sin sama ada cos gitu kan. Ya kurang lebih kayak gini lah. Nah itu kan gayanya bisa dibilang jadi kayak terfaktor gitu loh. Jadi gaya yang ditahan oleh tulangan kita itu nggak 100% gaya yang terjadi, tapi sekian persen dari gaya yang terjadi akibat kemiringan itu. Itu menurut aku ya, itu sih. Mungkin tambahan dari aku, kalau misalnya, nggak tahu ya, cuman redundancy itu kan bagus ya. Cuman nggak boleh terlalu berlebihan juga. Kalau misalnya aku dapat kayak gini, 1,5, 1,4, aku tambahin aja bawahnya jadi 5. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan ties gitu. Ya,
ya nggak apa-apa gitu. Aku tambahin satu tulangan long supaya thighsku bisa masuk. Atau coba naikin diameter. Biasa kalau naikin diameter sih turun 1 kaki sih biasanya ya. Iya, Sepengetahuan aku, pengalaman kerja tugas besar kemarin sih jadi turun pas sengkanga jadi D13 gitu. benar sekali. Naikin aja tulang atau ya untuk menghindari penggunaan cross size ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Perkecil DB, ya kan? Cuma kan lu ngulang lagi tuh. Habis itu perkecil DS, jadi DS lebih manusiawi gitu. Ya gitu. Ada banyak cara kan? Kan kalian udah ngerjain 3 progres. Harusnya udah mulai kelihatan tuh. Kayak, kalau aku ngubah apa, aku dapat outputnya apa. Cuman se-effort apa untuk ngulang itu, ya sekarang kalian juga sudah tahu. Gimana tadi, dari kejawab nggak? Kejawab, Kak. Makasih. Oke, sip. Oke, ada lagi? Naik, Kak. Ya. Tadi ada evaluasi tentang yang pakai bentang bersih atau enggak ya? Itu tuh di mana ya? Bagian mana ya? Ya, di torsi. Di torsi ada yang, kan torsi itu kami minta lagi tabel kesimpulan kan. Di tabel kesimpulannya batasan longnya itu bukan bentang bersih, tapi bentang kotor. Kalau kalau udah benar ya benar gitu. Cuma kalau masih salah ya dilihat lagi aja. Apakah untuk ngitung gesernya kamu pakai bentang bersih atau bentang kotor? Oh, di longitudinal, di batas itu ya berarti ya? Iya, benar. Oke, thank you. Oke. Lagi? Nggak ada ya? Ya udah, aku mau share screen dikit dong. Tadi aku ada janji mau demoin itu kan. Oh, oh, ini bentar ya. Hmm. Kok nggak bisa sih? Udah tugasku jadi. Oke, kalau misalnya nih kamu pengen sabar ya. Kalau misalnya kamu pengen misalnya apa ya tabel yang panjang ini deh. Long torsi. Misalnya kamu udah paste kayak gini. Ini kecil ya, cuman ya diikutin aja dulu. Misalnya misalnya udah sampai sini nih. Nih kata-kata lah ya. Itu dan udah mentok sampai sini. Kelanjutannya jangan gini dong. Aku mau baca apa gitu. Kayak ini masih lumayan kalau tabelnya kayak rapi. Apalagi kalau misalnya kalian paste picture tuh kadang ada yang se mepet ini, ada yang tetap full gitu. Ini kan kadang bahkan garisnya nggak lurus gitu loh. Jadi caranya ya kalian hide ini. Misalnya nih sampai aduh, oke. Misalnya zoom. Ini kalian hide dulu. Sini sampai sini misalnya. Hide. Ini dibuka. Nah, ini copy.
lalu di paste ke sini untuk bagian bawahnya. Jadi judulnya tetap ada gitu. Jadi kalau aku mau baca tuh, walaupun tabelnya terpisah, lanjut, at least lanjut, judulnya lanjut. Jadi aku nggak perlu, nggak naik turun gitu lah, mau baca apa. Lalu, apalagi yang aku janjiin. Ya, tabel udah. Lalu hilangin grid line. Kalau grid line, view grid line. Bentar, kok nggak hilang sih? Oh, udah hilang. Hilang udah itu sampingnya. Iya, oke, sorry. Misalnya kamu pengen ngasih lihat kayak gini aja deh, ininya, bagian ininya doang. Ya udah, diginiin aja, misalnya jangan ini deh, apa ya? Misalnya ini deh, gitu kan? Kamu pengen kasih lihat misalnya kesimpulan rumusnya gimana gitu. Ya, kamu hilangin, habis itu kamu kayak screenshot ini, paste ke sini. Ya, ini kan bukan tabel jatuhnya, cuman kayak kesimpulan of some sort. Ya, fontnya kamu sesuaiin lah, jadi Times New Roman ya kan. Cuman ya kayak gini caranya, dihilangin grid line-nya gitu, supaya at least itu bukan tabel gitu. Oke, lalu apalagi yang aku janjiin? Cross reference. Misalnya tabel ini insert caption sebagai tabel 4 titik deh. Ini kan above. Ya kan? Lalu aku nggak suka kalau dia di rata kiri, jadi aku ke sini cari ada captionnya. Nggak ada captionnya. Ya udah. Tadi aku mau cross reference. Aku close dulu ya. Misalnya aku lagi ngetik. Lalu aku mau refer ke tabel 4.1. Ini bisa kalian lakukan juga dengan references, cross reference, cari tabel 4 titik. Baru kalau aku sih only label and number, aku insert. Nah, kalau ini bisa diklik nanti kalau di PDF. Ini kalau aku tahan Ctrl plus klik, aku ke situ. Efeknya ke PDF aja. Efeknya ke PDF, kalau misalnya aku pengen bilang ke sini, di PDF-nya, aku klik aja, aku ke tabel itu. Dan kalau subbab juga bisa. Jadi kalau misalnya cross reference-nya ke subbab juga bisa. Misalnya heading 2, subbab apalah gitu kan. References, cross reference ke subbab juga bisa. Cuman ya dimain-mainin di sininya aja. Lupa aku persisnya gimana, cuma bisa. Ya itu kalau misalnya kalian pengen laporan kalian lebih rapi, ini ada fitur seperti ini di Word. Ya tinggal di PDF-nya enak, mau klik apapun muncul ke situ dia, tabel 4.6, 4.7 gitu-gitu. Oke, lalu apa lagi ya? Ada janji lagi? Shift Enter ini sangat straightforward lah ya. Sangat straightforward. Apa ya contohnya? Oh, contohnya di sini aja. Bisa subbab apalah gitu kan di tengah. Kalau misalnya aku shift enter, nah dia jadi kedua ini jadi satu kesatuan gitu. Kalau misalnya Ctrl F lalu ke heading, nah headingnya tetap namanya subbab apalah. Bedain kalau kalian enter aja. Nah jadi dua subbab. Tapi kalau kalian shift enter, ya jadi satu subbab. Caranya sih gitu.
Oke, nggak ada lagi ya. Ntar lihat lagi aja kalau lupa. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke progres 4. Aku deh Kak, boleh Kak? Iya. Izin ya Kak, Kevin. Kalau shift enter tuh kadang kenapa suka nggak pas di tengah sih Kak? Kalau formatting. Misalnya Suka. bab 3 gitu, ya kan? Habis itu aku shift enter. Terus kadang nggak pas di tengah gitu. Itu Kakak pernah ngalami kendala kayak gitu nggak? Terus Gue juga pernah kayak gitu sih, tapi biasanya gue agak nguli-nguli dikit, kayak gue geser-geser dikit di tab, di apa yang di apa tuh yang kayak jam pasirnya gitu. Biasanya gue rulernya itu ya? geser-geser dikit sih. Sama Nah, gue juga iya. sering kayak gitu kok. Tapi gue geser-geser aja. Gue juga mager mikirin cara yang lebih wow-nya. Ya, ini Geser-geser paling dikit soalnya udah masuk gitu kan. Jadi ya udah gitu kan. Gue biasanya gitu sih. geser-geser ininya aja. Ya misalnya kan kamu nulis gitu kan bab 1 pendahuluan, terus pendahuluannya kok agak mereng agak geser ke kiri gitu kan. Nah itu digeser yang kayak di atasnya tuh yang rulernya itu tuh yang bawah atau yang atas gue lupa. Itu geser-geser aja. Gue biasanya manual begitu ya. Cuman kalau misalnya dari teman-teman ada yang punya cara lebih bagus nanti sok dikasih tahu aja. Kalau gue sih Ya, biasanya kayak gitu. Agak nguli dikit tapi ya lumayan praktis. Gitu sih. benar. Sih. Oke deh. Oke, Thank you. ada lagi? Oke, nggak ada lagi ya. Aku masuk ke kolom. BTW, mohon maaf kalau misalnya asisten Jeff gak bisa hadir hari ini. Semua yang apa udah dititip ke kami juga sih. Lagi ngikut seminar hati. Oke, udah kelihatan ya. Progres 4 harusnya gampang dan cepat, tapi ini sekalian aku kasih konsep-konsep kolom. Konsep-konsep kolom lah. Oke, langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai aku mau disclaimer dulu. Konten PPT-nya dari Kak Reza dan Kak Nadia, asisten tahun lalu. Menurutku materi yang mereka kasih itu udah puncak klasemen lah. Sayang aja kalau nggak di recycle ataupun ditambah gitu. Oke, disclaimer-nya itu lanjut ke pertama kita ngomongin kegagalannya dulu deh. Untuk dalam semua desain, kita mau supaya desainnya berhasil, bukan gagal. Jadi cara kita bikin desain dia supaya dia berhasil adalah menjauhkan dia dari kegagalan yang mungkin. Ada 3 kegagalan mungkin yang kita bisa duga dari kolom. Buckling. Buckling itu tekuk bahasa Indonesianya. Cuman mungkin orang lebih familiar istilah buckling. Lalu ada compression tekan, shear itu ya geser. Dan geser itu jarang banget ya yang tegak lurus gini. Geser itu biasanya gini. Oke, lanjut ke klasifikasi kolom. Jadi kolom itu ada yang namanya pendek dan langsing. Agak body shaming. Cuman ya memang itu namanya. Syarat kolom pendek itu syaratnya yang K lebih besar dari 22. K lebih kecil dari 22. Ya pokoknya syaratnya yang berhubungan sama K ini. Sorry ini salah. Sebenarnya bukan K22 doang ya. Nanti syarat-syarat lebih detailnya itu ada di kolom langsing. Untungannya itu kegagalan tekuk lebih mudah dihindari. Karena kalau misalnya dia terlalu langsing, kalau misalnya elemenmu tekuk dikit aja, misalnya tekuknya segini, dan kamu tekan lagi, dia bakal makin tekukannya memperparah. Sedangkan kolom pendek tuh tekukan ininya kecil gitu. Bedanya cuma itu, kolom langsing, struktur beton 1, yang ini kita udah pastiin di prelim kolom bahwa pasti pendek. Kalau tertantang mau kolom langsing, lanjut benjut ya. Lanjut benjut. Oke, yang pertama jenis beban pada kolom. Oke, jadi tadi kan ada 3 jenis kegagalan.
Tiga jenis kegagalan itu terindus dari 4 jenis pembebanan. Pembebanan pertama itu axial konsentrik. Ya udah, kolom tekannya tapi pas di pusat masanya. Itu namanya konsentrik. Lalu ada yang uniaksial. Uniaksial itu orangnya rada ngide, jadi kayak tekannya itu nggak pas di pusat massa, tapi cuma ada satu eksentrisitas. Lalu yang biaksial itu ada 2 eksentrisitas. Lalu yang terakhir ada gaya geser. Yang ini aku nggak bakal terlalu detail lagi, karena pasti Pak E sudah terangin tuh. Kenapa kita harus pertimbangin ini. Lalu next. Lalu gaya geser di kolom. Jadi mungkin konsepnya, strukturnya semua gayanya itu uniform ke bawah. Mau apapun itu, di tugas besar ini tuh semua ke bawah. Kenapa bisa ada gaya geser? V2, V3 gitu kan. Karena dmdx sama dengan V. Di mana ada perubahan momen, pasti ada gaya geser. Kalau di kolom bisa aja kan ada perubahan momen, momennya yang kena carry over dari balok. Misalnya baloknya masih konvensi positif adalah kayak gini. Berarti nanti kolomnya bakal ada kayak gini kan, momen di kolomnya. Momen kolom, momen beam. Jadi ada carry over momen dari beam masuk ke kolom, baru karena nanti momennya bakal beda, diagram momennya harusnya kayak gini sih. Diagram momen, baru ini ada beam lagi kan. Ini juga ada yang carry over. Konvensi positifnya gini. Ya kan. Nanti diagramnya gini. Nah, ketika ada beda momen, ini kan ada gradiennya kan di MDX. Berarti ada V. Nanti V-nya bakal jadi fungsi konstan. Bisa V gini. Ini V gitu. Ini kenapa ada gaya geser di kolom. Di mana ada beda momen, di situ ada geser. Simpel ya. Lanjut. Lalu ini kita ngomongin beban aksial konsentrik. Ini tuh nggak realistis. Ini cuma teoretis gitulah. Kalau hoki bebanmu konsentrik sangat tidak realistis. Biasanya nggak bakal desain dengan ini, cuma ikut konsep. Tahanannya pakai rumus ini sama aja. Ada tahanan ya, berarti V PN. V gaya dalam nominal. V-nya itu pakai 0,65. Kenapa? Karena ini itu mengindus kegagalan compression. Letaknya langsung jelek dan tiba-tiba. Berarti kalau brittle, V-nya harus lebih rendah supaya kegagalan ini terhindari. Lalu ada aturan dari aturan reduksi. Aturan reduksi kalau tergantung kolomnya. Apakah kolomnya sengkang biasa? Sengkang biasa itu yang kayak gini biasa. Atau ada juga yang spiral. Spiral. Gitu. Tapi dengan catatan kolomnya juga bundar ya. Tulangannya spiral gitu. Nah, R-nya itu berdasarkan itu. Baru ada juga Roge. Roge itu ya seperti biasa, AS per AG. Itu tuh di kolom, syarat SNI-nya 1% sampai 8%. Karena nanti rumus-rumus yang khususnya rumus geser, itu hanya berlaku ketika Roge-nya di atas 1%. Jadi kalau Romo di bawah 1%, rumus VC-nya itu nggak akurat. Karena itu kan rumus empiris. Ini masukin aja. Masukin. Dapat VPN. Baru PU. PU seperti biasa. Kalian pakai statika. Kalau gayanya linear static. Atau etaps kalau pengen gayanya lebih aneh. Atau terlalu banyak elemen yang ditinjau. Syarat kuatnya seperti biasa. Tahanan lebih besar daripada beban. Oke. Aku lanjut dulu ya. Karena ini no-brainer gitu. Ini masuk. Oke. Lalu ini cara desainnya. Desainnya tuh kira-kira kayak gini. Kalau kamu tahu Roge, atau kamu mau asumsikan Roge, misalnya kamu mau desain kolom, 3%. Itu umumnya 3% ya. 2-3% kalau untuk kolom.
Aku mau 3%, ya udah. Berarti kolommu harus segede apa? Nanti AG kan sama dengan A kuadrat. Nanti kamu tahu A-nya berapa, udah deh dapat ukuran kolom. Kalau bebanmu konsentrik. Lalu kalau misalnya kamu pengen, aku tahu nih kolomku pengen berapa. Misalnya aku pengen 500 kali 500, ya udah, simple aja. Langsung masukin ke rumus ini, kamu taunya A steel. Steel itu reinforcement-nya ya. Jadi sesimpel itu aja sih untuk desain ini. Next. Lalu ada beban uniaksial plus momen uniaksial. Biasanya ini kalau analisismu 2D. Ini banyak berhubungan dengan portal. Mungkin belum kalian temui sekarang, ataupun nggak bakal kalian temui sih, kecuali kalian ambil benjut atau Rexstroke nanti. Cuman Rexstroke wajib sih. Cuman nggak ada deh kayaknya. Cuman ini good to know gitu. Ini konsepnya, kenapa kapasitasnya kayak gini. Nanti pertama kita ngomongin dulu, kayak kolom itu apa. Lihat kembali balok dengan tulangan ganda. Kenapa kita lihat kembali balok tulangan ganda? Karena kolom tipe ini sama dengan balok. Balok kan kita kayak gini kan ya. Gitu kan. Dia maksudnya dia dapat momen. Sorry, gambar ini misleading nanti. Dia dapat momen. Tapi dia cuma dapat momen kalau balok. Sedangkan kalau kolom tipe uniaksial ini, dia dapat gaya tekan, dia juga dapat momen. Kalau berdirinya vertikal, namanya kolom. Kalau misalnya kamu tidurin, jadi gini, misalnya, namanya balok kolom. Karena banyak yang bakal jadi turunan kami di sini, aku dan Edward, ini nanti dibaja sih. Kalian bakal dibantai sama Pak Sinder terkait ini, dan nggak bakal diajarin juga. Kayak, oh ya ini balok kolom namanya. Jadi aku bakal ingetin lagi, itu namanya balok kolom. Kolom itu adalah balok yang menerima gaya tekan dan arahnya vertikal. Jadi cara yang hitungnya gimana? Lihat aja ini. Ini kan balok tulangan ganda seperti biasa kan. Yang ini udah familiar banget lah. Lalu, oke ya. Lalu kali ini tambah aja. Tambah fakta bahwa kolom kalian itu ada dapat P. Jadi di sini tuh ada P. P-nya masuk ke arah kolom kalian. P, hitung-hitung, rumusnya ikut aja. Ini juga rada no-brainer lah. Kalau momennya uniaksial, pasti kayak gini. Kalau aku sih ngikut aja sih kalau ini. Karena ini no-brainer dan jarang dipakai juga. Pokoknya kalau kolom, momen uniaksial, berarti ini harus terpenuhi sehingga kapasitas momennya kayak gini. Oh, lalu aku pengen note bahwa elemen kolom itu biasanya konvensi tekan itu positif. Kan selama ini bahkan dari statika tuh kalau misalnya ada elemen, kalian tarik pakai gaya P, kalau tarik dia P-nya positif. Untuk kolom beda, karena kolom itu menahan gaya tekan kan, bukan menahan gaya tarik kan. Jadi diambil konvensi biasanya tekan bernilai positif. Seperti itu. Lanjut dulu, waktu faktor reduksi V-nya juga variatif, dia sama kayak balok. Tergantung tulangannya. Kalau spiral itu yang tadi ya, yang kayak gini. Lalu ini kolomnya, gitu. Kalau tulangan lainnya ya kayak gini lah. Lihat aja itu, V-nya cara ngitungnya juga. Kalau misalnya kalau tulangan yang kamu asumsikan terjauh itu leleh, atau salah satu aja leleh, ya berarti kamu boleh pakai 0,9. Langsung pakai 0,9. Oke, next. Interaksi axial lentur. Jadi kolom itu lebih complicated dari balok ya. Karena dia dapat P dan M pada saat bersamaan. Pada saat bersamaan. Jadi hubungan mereka itu nggak independen.
mereka itu saling bergantung satu sama lain. Bayanginnya gini, kalau P ku naik, maka ada dua kemungkinan terjadi. M ku juga naik atau M ku malah turun. Kalau M ku naik, maka ada dua kemungkinan juga P ku bisa naik, P ku bisa turun. Ini adalah sifat dari yang kita ketahui dari beton. Bukan secara empiris sih, secara hitungan. Tapi good to know di awal. Pertanyaan adalah hubungan mereka itu gimana sebenarnya? Di P berapa baru M ku mengecil? Di P berapa M ku membesar? Hubungan mereka gimana dan cara kita account sifat ini gimana? Itu yang jadi pertanyaan ketika P dan M terjadi bersamaan di kolom. Diagram interaksi. Diagram interaksi seperti ini ya. Jadi ada beberapa titik-titiknya kayak gini. Pertama sebenarnya ada P0. Ada P0. Tapi P0 ini nggak diizinkan untuk termasuk dari bagian diagram interaksi. Oke, jadi sebelum itu, lupa ngomong. Jadi ketika kita desain kolom, diagram interaksi ini merepresentasikan hubungan itu. Jadi misalnya, P ku 300, M ku 500. Apakah aman? Di sini kan. Selagi dia masih dalam lingkup ini, selagi titiknya ketika kamu plot berada dalam ini, theoretically aman. Masih nggak apa-apa, nggak gagal. Tapi kalau dia di luar, berarti udah gagal. Nah, cara gambarnya gimana? Pertama kita pakai panel. Panel itu rumusnya langsung kayak yang tadi. Kita lihat kolomnya, tekan konsentrik dulu. Baru pelan-pelan digambar berbagai titik lain. Titik gitu kan. Jadi panel ini dianggap, ACI anggap nggak realistis. Jadi dia nggak allow ketika titik kita gambar di sini. Ini gagal secara desain, kriteria desain. Itu gagal. Jadi panel harus direduksi menjadi PN max. Itu adalah R kali panel, R-nya itu 0,85 atau 0,8. Baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Oke. Dan kalau karena dari fisika biasa ya, momen itu adalah gaya kali jarak kan. Di sini juga sama, momen adalah gaya tekan kali eksentrisitas. Karena E adalah M per P, ya surprise, kemiringannya adalah E, eksentrisitas. Jadi ini sebenarnya tinggal ngikutin aja sih. Sigma H, lalu ada kondisi balance, ada lentur murni. Ini kalian bakal dapat nanti nilai-nilai yang bisa kalian plot di diagram interaksinya. Tapi untuk detail gambarnya, kalau nggak salah di PPT ada. Jadi nggak bakal aku klik lagi, nanti double sama kelas kan. Ngapain gitu. Cuman kalau misalnya kalian bingung, diagram interaksi gimana ya untuk momen uniaksial, untuk satu jenis E doang, ya kira-kira ada 5 titik utama dan ada 2 titik tambahan. Lalu kalau misalnya kalian gambar, misalnya kalian dapat nih C, lalu dapat PN, lalu dapat MN, lalu E-nya berapa gitu, E-nya itu kemiringannya. Ini tinggal dites, kalian harus tes sih yang ini. Terus kalau bingung lihat dulu materi kuliah. Saya nanti double kalau aku ajarin lagi di sini. Ini hubungan mereka. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kolom itu agak membingungkan sih memang. Nggak sekali apa langsung paham. Oke, terima. Kak, mau nanya dong, tadi cari MN itu berarti dari mana? Dari MN? MN-nya apa? MN-nya kolom. MN-nya kolom pakai yang Ini aja ya. Iya, langsung. PN dari yang kiri juga nih. Ya, Nah, kedua. benar. Dapat PN, kan dapat C. Dapat C lu bisa solve, muncul parameter-parameter yang lu perlukan.
Cuma detailnya coba dulu deh. Oke. Alright. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut lagi. Baru yang ini yang tubes. Yang tadi itu yang kelas ya. Dan agak tidak realistis. Yang paling realistis itu ini, di mana ada EX dan EY. Jadi dia agak jauh ke situ. Ini tubes ya, tubes. Jadi diagram interaksinya kan tadi 2D kan. Ketika ini terjadi, dia jadi 3D. Di mana ada MN ke arah X, MN ke arah Y, dan kayak tekan di kolomnya. Ya, kalau tadi 2D kan memang kayak gini kan. Sap, sap, sap. Gitu. Ini kan diagram interaksimu tadi. Kita tadi. Nah, kalau 3D, ya ini harus dirotasi. 360 derajat. Oke, lanjut. Kapasitas kolom momen biaksial dan momen biaksial. Oke. Hitungan tangan nggak dilakukan ya, karena ini capek banget. Bahkan kalau beton tuh ya, tugas paling capeknya menurutku ini. Hitungan tangan nggak dilakukan karena sulit dan dia juga rumus pendekatan gitu. Jadi ngapain? Kalau ujung-ujungnya juga pendekatan. Tangan nanti pasti belajar di kelas, pasti di PRN juga. Bisa baca buku atau PPT, nggak bakal dijelasin terlalu detail lah di sini, cuma nanti akan ada contoh perhitungannya buat kalian. Nah, jadi kan tadi ada ya gambar diagramnya, itu pasti lurus dulu, baru dia lendut sedikit, ini kondisi balance, ini titik balance nih, dia munculnya tambah sedikit gitu setelah kondisi balance, itu kira-kira gini. Dan titik, misalnya gaya yang ku input tuh ke sini, gayaku aku plot ternyata P dan M ku tuh di titik ini, artinya desainku aman. Jadi software yang kita pakai itu adalah SP Column. SP Column bakal diajarin, ada software lain. Software ini software berbayar ya. Cara dapetinnya usahakan sendiri, nggak bakal dibantu untuk SP Column. Boleh pakai software lain, cuman yang bakal kami ajarin cuma SP Column-nya. Itu aja sih. Ini tuh 100-an megabyte doang, beda sama ETABS. Jadi bisa lebih cepat. Dan kalau misalnya kalian bingung, misalnya kedepannya kalian nggak tahu cara desain kolom, itu aneh ya, sangat banyak variasi, bisa di help, atau kalian boleh ke websitenya, banyak contoh. Mereka literally ada tutorial cara desain kolom deh, kalau di SP Column nih. Oke, lalu ada beban geser. Ini yang tadi aku bilang ya. Karena gaya geser yang ditimbulkan itu adalah karena momen carry over dari beam di atasnya, pastinya momennya itu cuma kayak gini. Ini momen atas, ini momen bawah. Gitu, diagram momennya. Karena gradiennya konstan, maka V-nya juga konstan. Nih, lihat nih, yang merah aja. Yang biru aja. Merah-biru itu V2, V3. V ke arah V2, V3. Konstan, makanya bisa muncul ini VU tumpuan sama VU lapangan. Tapi ini cuma berlaku pada kolom tanpa beban lateral sepanjang kolom. Nilai V-nya konstan. Maksudnya apa? Kalau misalnya kolommu kayak gini, habis itu ternyata kamu apply gaya kayak merata gini. Ya, obviously ini nggak berlaku lagi. Oke, cuman kan kita nggak ada gaya lateral. Konsekuensinya, ya ini, VO-nya konstan. Just one value. Lanjut. Cara desain geser di kolom sama sebenarnya. Kalau di balok kan kayak gini ya. Gini kan. Jadi ini balok, ini kolom. Ingat kan tadi aku bilang kolom adalah balok yang
ada momennya, tapi juga ditekan. Jadi bayangin kolom yang aku misalnya mau mataan di sini deh. Satu kolom aku tekan, satu kolom lagi aku nggak tekan. Ketika aku putar dia, yang akan lebih cepat gagal itu pasti yang ini. Gagal duluan. Coba bayangin aja gitu. Kenapa? Karena aku tekan. Jadi kayak ada kontribusi tekannya. Nah, cara kita menuliskan kontribusi tekannya di rumus kita gimana? Ya udah aku tahu. Ini kan yang berarti kalau 0,17 kali 1 ini berarti kan balok biasa. Lalu aku tambahin juga faktor NU per 14 AG. Ini tuh untuk untuk ngitung kontribusi tekannya. NU itu sebelumnya udah aku jelasin kan ya dan udah kalian munculin juga di progress 2. Jadi langsung masuk ke geser ini juga langsung pakai konsep-konsep zona yang kemarin, atau kalau lupa refer ke progress 2, langsung desain aja. Itu sekian untuk geser. Lalu untuk prerequisite progress 5 selanjutnya tuh kita bakal perlu AutoCAD ya. Jadi kalau di Tubas sebelumnya kalian belum pakai atau license-nya udah habis, udah boleh perbarui, AutoCAD terbaru itu 2022. Kalau mau yang terbaru ya silakan gitu. Udah, gitu aja. Jangan lupa untuk download AutoCAD untuk progres selanjutnya. Sejauh ini ada yang mau nanya dulu nggak? Jadi di Tubas ini kalian sebenarnya santai banget ya. Karena kalian kan di kolom tuh tulangan long, wah goal-seek kiri kanan goal-seek. Habis itu cross ties dilihat lagi, cross ties-nya kurang, cross ties-nya harus mereng, tambahin lagi tulangan longmu. Ubah lagi DB, ubah lagi DS. Di sini tuh kalian cuma perlu secara manual gesernya doang yang desain. Nanti tulangan longnya langsung dari software. Jadi caranya itu udah ada di playlist video. Sebenarnya singkat banget, cuman kayak daripada kalian harus nonton rekaman ini yang mungkin akan durasinya lebih dari 1 jam, ngapain gitu kan? Lebih cepat aja dari YouTube. Jadi caranya itu kolom itu tulangannya itu harus kayak gini. Jadi nanti kalian harus nebak kolomnya persennya berapa. Jadi nanti dia bakal di inputnya tuh, kamu mau input berapa tulangan? Kalau di sini tuh aku inputnya, ini aku yang input bukan? Ini kayaknya bukan desainku deh. Misalnya kamu Kak punya itu. Oh, Kak Alif punya ya? Iya, ya, bukan punya aku nih. Misalnya aku Kak Alif itu inputnya 8D berapa ya? 8D25 kayaknya tuh. Jadi ada 8 tulangan 25 ke arah longitudinal kolom. Ya ini tuh kalian boleh main-main gitu. Dan kelipatan tulangan kolom itu harus antara kalian pilih 4, misalnya 1, 2, 3, 4, bisa 4D32. Atau misalnya kalian pengen 8, ya kalau 8 kan otomatis kurang kan. 8D29 misalnya. Atau kalian pengen di sini tambah lagi 1. Jadi di setiap sisi tambah 1 lagi. Tekan. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ini kan, ini berapa tulangan kalian hitung lah. Berarti kan 8 tambah 4. Harusnya 12 ya, kalau nggak salah. Ya, ini harus kalian tebak. Cuman, ketika kalian tebak, kalian tetap harus ingat row-nya. Row-nya harus di antara 1% dan 8%. Ketika kalian nebak, ini dia langsung hitung ini. Oh, lu mau input 8D29. Tulanganmu 2,55%. Jadi kalian pastiin dia memenuhi syaratnya di sini. Lalu nanti juga ada syarat kan, ingat kan, space max antar tulangan tuh harus minimal berapa di kaliannya? 25 ya. 25 mm kalau nggak salah. Nanti ini kalau di scroll ada minimum clear spacing. Itu tuh space max. Ya, lihat aja apakah udah memenuhi. Kalau udah itu.
Paling cara nebaknya itu aku nggak jelasin di videonya, cara nebaknya di sini, cuman kalau detail cara apa yang mau dari apa yang asisten mau dari SP kolomnya udah ada di video itu. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lihat ke template dari asisten sedikit. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di Excel itu kalian nggak perlu tulangan long, nggak ada hitungan tulangan long ya. Cuman nanti kalian harus munculkan tulangan longnya kepakainya berapa. Nih, misalnya kalau asisten, ini bener lah. Ya ini sama kan sama yang balok desain tulang gesernya, cuma di sini ada NU-nya aja. Jadi outputnya tuh nanti di sini ada tabel kesimpulan sama aku udah bilang di video sih, cuman aku mau screenshotnya juga masuk gitu. Screenshot apa nanti nonton videonya dulu. Screenshotnya dilampirin ke Word. Mungkin aku Di mute kok. Jok. Kak, masih mood ya, Kak? Jov, masih mood, Jov. astaga. Oke, sorry. Oke, sorry. How do I delete annotate? Oke. Yang pertama tuh ada sudut. Sudut itu berapa? Berarti nanti kalau di kalian harusnya ada 6 jenis sudut. 1, 2, ya, dan setiap sudut itu ada screenshotannya. Dan harusnya di screenshotannya ini ada titiknya. Cuma nggak tahu ini kenapa di screenshotnya nggak ada. Baru ini kalian lampirin semua nantinya. Kalau mau masuk lampiran terserah. Ini karena aku desain bukan yang tahan gempa, jadi banyak gitu. Lalu pastiin bahwa ininya masuk ke range row. Kalau ini udah masuk, oke. Ini dicantumin ya ke laporan. Lalu cek ininya juga. Ini yang max misalnya tadi berapa sih? 25 mm. Aku agak lupa sih, sorry. Cuman pastiin dari SP call-nya ini terpenuhi, ya udah langsung tulis aja. Oke. Oh, berarti sekian tulangan D berapa aku pakai untuk kolomku. Udah gitu aja. Ini langsung masuk ke laporan. Oke. Ada yang mau ditanya? Harusnya progres ini gampang sih. Cuma kolom dong. Kalau aplikasi SP Kolom itu dia sama kayak yang itu ya, ada harus nge-crack juga ya? Atau ada yang Iya, setli ya. Setli ya. iya. Oh, oke. Tapi ya itu kalian cari sendiri ya. Itu gimana ya? Aku tadi cari-cari juga yang
angkatanku pakai tahun lalu linknya udah hilang dan aku udah nggak simpan lagi. Jadi kalian harus nyari sih. Oke, ya hati-hati Trajan bener. Ya virtual machine dulu lah. Yang paham silakan bekerja gitu. Hati-hati sih, aku juga nggak nemu lagi SPKOL aku dapat dari mana. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita kelar nih. Soalnya gampang harusnya progresnya. Selanjutnya baru agak mati-matian. Oke, aman. Wak, lu ada mau nambahin apa-apa nggak, Wak? Nggak ada. Oh ya udah. Oh, nanti upload Teams-nya. Oh ya, sekalian mau nanya deh, kalian kalau misalnya kita pindah ke Classroom, walaupun progresnya udah agak telat ya, kalian kalau pindah ke Classroom kira-kira sabi atau enggak? Soalnya dari asisten ada yang biasa bermasalah gitu sih kalau download file-file di Teams. Mungkin dari teman-teman juga yang jadi asisten buat anak 20 yang pakai Teams mungkin juga agak ngerasa problematik ya. Kalau misalnya kita pindah Classroom kira-kira sabi atau kagak? Lebih banget. Lebih enak juga. Oke. Nanti gue bakal bikinin Classroom nanti tak taruh sana aja. Ya udah, ntar kita koordinasi aja sih terkait itu mah. Sip. Thank you buat responnya. Udah sih, udah nggak ada lagi. Oke, lalu aku lupa aku udah bikin PPT cuma aku nggak ceritain. Ah, tar. Oke, aku share screen lagi sedikit aja sih. Aku nggak bakal jelasin, cuman kayak bisa kalian pakai gitu. Jadi nantinya tuh kalian kan pasti ada PR dan PR-nya kan kayak yang tadi aku bilang paling repot kan. Karena paling repot, aku bakal tipis-tipis ngasih lihat gitulah. Yang ini termasuk dalam PDF-nya nanti. Nanti aku ekspornya sesuai yang kalian lihat. Ada 51 halaman. Sebenarnya untuk desain kolom ada kalau nggak salah yang paling famous ya ada Bressler sama ada ini ya reciprocal. Ada juga sebenarnya namanya eksentrisitas ekuivalen. Eksentrisitas ekuivalen. Nah, biasanya tuh yang di PRN tuh ini masuk ujian ini. Jadi yang ini kurang tahu ya. Kayak nggak diajarin juga sih di angkatanku. Karena reciprocal itu bakal ya sebenarnya tergantung Pak Iswandi dan Bu Asis sih untuk ujiannya mau pakai Bressler atau apa. Atau aku terbalik ya. Kayaknya terbalik deh. Reciprocal yang masuk ujian Bressler dan PR. Tapi kalau gitu reciprocal aku bakal karena Bressler aku lihat di PPT kayaknya gampang gitu. Kayak udah dijelasin juga. Jadi daripada double-double yang reciprocal aja. Ini tuh ada contoh misalnya kolomnya aku mau lihat ketika aku mau beban ini kolomnya tapi EX-nya 120 dan E-nya 200. Kalau parameterku kayak gini berapa ya kira-kira kapasitas kolomku berarti dia tanya VPN. Cara ngitungnya tuh ada di sini. Ini tuh udah berisikan kata-kata juga yang aku mau sampaikan kalau misalnya ini dipresentasikan. Itu ada kata-katanya gitu kan. Jadi harapannya sih karena ini juga apa ya repetitif prosedural, gak bakal aku singgung ulang lagi rencananya. Tapi kayaknya harus aku ngomongin sedikit ya. Jadi ketika dihadapkan dengan berapa P maksimumku dalam menahan gaya jika ada eksentritas gini, pertama kamu harus ngitung V PN0 atau PU0. Ini yang standar aja, yang beban konsentrik kan PU, lalu jadi VPNO, PUO jadi VPNO,
itu kali 0,65 karena kegagalan beban konsentrik itu brittle kan. Jadi faktor reduksinya kecil. Hitung PUX. How to hitung PUX? Pertama siapkan dulu parameternya. Setelah disiapkan, hitung C pakainya. C pakainya nggak sama kayak balok. C-nya pilih C sedemikian sehingga AS4 tepat leleh. AS4 adalah ini. Jadi di row ini epsilon S-nya itu tepat 0,0021 gitu. Oh. Kenapa pilih C-nya gitu? Nanti kelihatan sih. Pokoknya C-nya ya kalau angkanya jelek, ya mau bulatin tipis-tipis juga boleh sih. Kalau gitu ngaruh lah. Lalu hitung gaya tekan beton, hitung regangan tegangannya, hitung gaya tekannya, baru masuk ke hitung gaya tekan nominalnya. Dapat nih PN, PU, VPN. Cuman ini bukan kapasitasmu. Hitung juga MN dan MU. MN itu, jadi kan kalau tulangannya udah sebanyak ini, masing-masing tulangan dan beton, bagian beton yang tertekan itu kasih kontribusi ke momen nominal kan. Jadi dibedain nih, CC H/2 kurang A/2 itu akibat konkret, tekan konkret. Lalu ada akibat tekan dari tulangan tekan di layer 1, tekan tulangan tekan layer 2, tarik tulangan tarik layer 3, tarik tulangan tarik layer 4, MN-nya langsung dijumlahin aja, sub, MU-nya 0,65 sub, ini 0,65 karena sebenarnya ya 0,65 karena kita mau ngitung PN ya. Karena kita mau ngitung kapasitas kolom. Jadi kita bukan ngitung kapasitas momen nih. Ya, kita bukan ngitung kapasitas momen untuk kapasitas momen pir. Kita ngitungnya tuh kapasitas tekan, tapi sebagai step ke kapasitas tekannya, kita perlu kapasitas kolom. Kapasitas lentur. Ini pakai 0,65. Ini juga konservatif sih. Kolom kan agak aneh, agak sulit, harus ditahan-tahan gitu. Hitung E-nya, itu MN per PN, hitung aja. Lalu lihat angkanya itu 280-an. Aku mau dia lebih besar dari 200, karena ini EY ya. Ketika PUX berarti E. Karena target EY ku 200. EY ku 200, berarti aku mau EY ku lebih besar dari 200. Ini pertama. Baru aku ulangi lagi dari yang awal. Ulangi dari ini, hitung nilai C pakai. Ulangi, tapi C-nya asumsiin sedemikian sehingga EY hitung kamu sekarang lebih kecil daripada EY target. Jadi tadi kan ini kan 280-an lebih besar dari 200. Ini udah oke nih, aku dapat yang lebih besar. Hitung lagi sampai dapat yang lebih kecil. 188 kan? Karena udah nilai E-nya udah cocok, nanti bisa kita pakai. Lalu ini tuh sebenarnya kenapa harus lebih besar dan lebih kecil? Harus lebih besar, harus lebih kecil, karena interpolasi, supaya akurat. Kalau E1, E2-nya sama-sama lebih kecil atau lebih besar, maka itu namanya ekstrapolasi. Sangat dihindari, akurasi sangat kecil. Oke, itu PUX. Lalu PUX-nya bisa dapat tuh. PUX, ini rumus interpolasi biasa. Dapat PUX. Hitung lagi untuk PUY, sama persis. Jadi ini masukin angka aja ya. Oke, tapi kali ini lu perlu rotate. Dan cuma ada 3 lapis tulangan. AS1, AS2, AS3. Lu rotate, lu hitung lagi, tab. Yang ini sama ya, AS3 yang leleh. Jadi layer terbawahnya yang leleh, ambil C-nya, supaya outputnya itu E-nya lebih besar daripada E target. E udah lebih besar, oke, hitung lagi sampai E-nya lebih kecil. Nah, baru dapat PUY, baru ini persamaan resiprokalnya di sini. 1/PU adalah 1/PUX, 1/PUY kurang 1/PU0. Hitung dapat PU.
Jadi untuk menahan dengan eksentrisitas ini dan ini, PU-mu perlu segini. Nah, kebayangkan serepot apa kalau kita pakai ini di tubes. Ini baru salah satu load case. Kan kita ada P, M1, M2, M3 kan kemarin kan. Berarti M2, M3-nya kamu bagikan dengan P untuk dapat eksentrisitas. Eksentrisitasnya kamu masuk ke sini. Kalau misalnya kamu memilih pakai metode reciprocal, lo harus mengerjakan semua ini. Belum lagi kalau lo nggak hoki, ternyata asumsi yang ini untuk dapat E hitung lebih kecil, targetnya nggak dapat, misalnya lo dapatnya 135 mm E-nya. Berarti lo ulang lagi ngitungnya. Lo ulang lagi, baru akhirnya bisa dapat PU-nya. Baru bergambar di, ya lu tentuin gitu lagi. Kan capek banget. Jadi makanya kita pakai software. Cuman kalau nanti PR, yakin dan percayalah dengan ini. Ini udah pasti benar karena Kak Alif. Iya, ngikut ini aja kalau dapat PR. Lalu karena aku juga pakai konten Kak Alif, aku harus shout out gitulah ya. Ini Kak Alif punya ya 3,46 ribu subscriber. Dan kalau kamu komen pun bakal Kak Alif balas gitu. Kalau misalnya nggak paham. Aku pakai sih konten-konten kakaknya untuk kerjain tugas-tugas lainku. Kakaknya ada menyediakan hal-hal yang bagus gitu kalau misalnya lu pengen mempersingkat hidup. Dan ini udah fix bener gitu lah. Kakaknya terkenal gitu di ITB, di HMS juga. Jadi kalau sebenarnya kalian tertarik, ya ke channel yang tadi aja. Shout out Kak Ali. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya masalah momen penampang. Itu berarti di balok sama kolom agak beda ya cara ngitung momennya. Ya, bener dong. Beda dong. Satu Kalau ditekan. iya, gimana? Satu ditekan. Satu ditekan. Ya, satu ditekan. Ada karena tekannya, jadi C-nya itu kan beda. C-nya beda, berarti MN-nya bisa naik, bisa turun sih. Kalau kolom itu lengannya sampai tengah-tengah. Tergantung, terserah lu mau pakai Tengah-tengah. lengannya di mana. Benar-benar terserah kamu. Oh, kalau balok bukannya biasanya D minus A per 2 ya kalau Nah iya, kalau misalnya oke. kamu ngikutin yang di PPT ini PPT siapa ya? Aku lupa sih ini PPT siapa, cuman ini tuh di sini tuh kolomnya ada gaya eksentrisitasnya nih. Ini gayanya P. Aku juga kalau nggak salah lengannya di sini dia ngambilnya. Di P. Baru dia hitung ini semua. Maka lahir laki gitu-gitu. Kalau nggak salah ya. Ini kayak ke tengah sih ya, ke sumbu tengah-tengah dia kalau yang ini. Aku coba bantu jawab ya. Kalau ini sepengalaman aku ngitung aja ya, cuman nggak tahu benar atau enggak. Soalnya kan kalau buat kolom ini kan PN-nya nggak nol ya, maksudnya sigma gayanya nggak nol. Jadi kalau misalnya sigma gayanya nggak nol sih amannya memang di tengah ya. Soalnya aku waktu itu juga udah pernah coba ngitung misalnya yang kolom ya, coba di ujung gitu. Hasilnya sih sebenarnya beda ya, hasilnya beda. Nah jadi ini ikutin aja rumus Faiz yang hitung dari tengah. Kalau balok itu kan eh, dia sigma gayanya nol ya. Itu kalau ngambil dari titik manapun sigma momennya harusnya sama. Itu sih kalau sepengalaman aku ngerjain ini ya gitu. Jadi kalau kolom tetap ambil tengah aja soalnya kayaknya gara-gara gayanya dia tuh nggak imbang. Gaya apa yang syarat keseimbangan ini yang PN. Itu sih. Cuman S to Y-nya itu kayaknya balik ke McBan deh. Cuman ya McBan kan. Itu sih Len. Iya ya.
Masih agak bingung sih, karena kalau balok itu kan ke bawah deh. Dia tinjauannya sampai steel yang tarik. Kalau yang si ini sampai tengah-tengah doang. Bingung itu aja sih. Ya udah, terima kasih. Ya, tergantung apanya juga sih. Terakhir kali aku nggak desainnya dari tengah, jadi aku agak mix rumus gitu. Ikut aja sih kalau misalnya di PPT beda lagi, di PPT Faiz lebih clear buat kalian, pakai aja juga. Oke, alright. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, mungkin kita tutup aja kali ya, Wak. Ya, kita tutup aja. Ya udah balikin ke tadi lo yang buka. Oke, karena sudah selesai, seperti di awal, kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Nanti ditunggu classroom-nya aja ya. Nanti aku up di grup WA. Oke guys. Thank you Oke, guys. Kak. Makasih, Kak. Oke, Ya, thank you juga. Bye bye. Bye bye. Go and for all.